أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Baitul Quran Al-Hashimi rahimanallah. Alhamdulillah wa syukrulillah, selalu kita lafazkan sebagai bentuk rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala macam bentuk nikmatnya zahiran wa batina, dan kita iringi selalu rasa syukur ini biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pertemuan video kali ini kita akan membahas kelanjutan tentang ilmu tajwid, yaitu dalam tema idgham mimi. Idgham mimi atau memiliki nama lain juga, yaitu idgham mutamassilain. Baik. Inilah dia tema pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa dipahami dengan baik dan dapat kita praktikkan di saat kita membaca kalamullah. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjut kepada pembahasan berikutnya, untuk kita sama-sama mengingat kembali bahwasanya hukum bacaan yang terdapat pada mim sukun itu ada 3 pembahasan. Yang pertama pernah kita bahas terlebih dahulu, yaitu yang kita kenal dengan ikhfa syafawi. Dan bagian yang kedua dari mim sukun adalah yaitu idgham mimi atau idgham mutamassilain. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang idgham mutamassilain ini atau idgham mimi. Adapun pada pembahasan berikutnya kita akan bahas pada video berikutnya, yaitu bagian ketiga dari mim sukun ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita lebih jauh memahami apa saja yang dibahas pada idgham mimi, bagaimana idgham mimi, perlu kita mengetahui ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu yang berkaitan dengan pengertian daripada idgham mimi tersebut. Alhamdulillah. Dan yang kedua yaitu huruf idgham mimi atau idgham mutamassilain ini. Dan yang ketiga yang akan kita bahas adalah bagaimana bentuk terjadinya hukum bacaan pada idgham mimi dalam ayat Al-Quran. Dan yang keempat nanti yang akan kita bahas adalah bagaimana cara membaca hukum bacaan yang kita kenal dalam pembahasan kita kali ini, yaitu adalah idgham mimi atau idgham mutamassilain. Baik, ini adalah beberapa pembahasan kita akan bicarakan pada pertemuan kali ini. Tahap demi tahap, semoga nanti dapat dipahami dengan baik dan juga dapat kita praktikkan bersama. Baik, yang pertama yaitu adalah pengertian daripada idgham mimi itu. Nah, idgham mimi ini untuk lebih mempermudah pemahaman kita, mari kita bahas dulu dari segi bahasanya. Apa itu idgham mimi dari segi bahasa? Baik. Yang pertama, idgham artinya yaitu adalah memasukkan atau mentasydidkan. Sama seperti pembahasan-pembahasan yang sudah lewat, idgham itu tidak berubah artinya, tetap seperti awal, seperti yang terdapat juga pada pembahasan nun mati dan tanwin. Begitu juga dengan idgham pada pembahasan ini, artinya sama, memasukkan dan juga atau mentasydidkan. Mimi artinya yaitu adalah bertemunya 2 huruf yang sama. Baik, bertemunya 2 huruf yang sama. Nah, ini secara bahasa. Mari kita tengok secara istilahnya sekarang. Secara istilah, baik, idgham mimi itu yaitu membunyikan lafal dengan memasukkan atau mentasydidkan 2 huruf yang sama menjadi 1 huruf. Oke, 2 huruf yang sama menjadi 1 huruf. Ini terjadi pada huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim yang berharokat. Ini secara istilah dalam ilmu tajwid idgham mimi atau idgham mutamassilain. Bertemunya 2 mim disebut idgham mimi. Bertemunya 2 huruf
disebut idgham mutamatsilain. Bertemunya nama-nama yang berbeda ini bila sudah bertemu maksudnya sama dan cara melafazkannya sama. Baik, inilah dia secara istilah. Mari kita tengok pada berikutnya, yaitu adalah huruf idgham mimi. Berapakah huruf idgham mimi? Huruf idgham mimi hanya satu, yaitu ma atau mim. Ma itu nama panggilan dia di dalam Al-Quran, penyebutannya. Mim itu nama mandiri dia. Baik, minum dulu. Allahumma shalli ala sayyidina. Ini duduk sama Bapak. Ya udah. Tunggu Bapak bentar ya. Nah, berikutnya ini adalah huruf daripada idgham mimi atau idgham mutamatsilain itu hanya satu, yaitu huruf ma atau huruf mim. Berikutnya, mari kita akan mengenal atau akan melihat nama lain dari idgham mimi ini, karena di dalam buku tajwid itu banyak sekali. Bila kita buka kitab ini, kitab itu, ternyata idgham mimi ini memiliki banyak nama yang berbeda-beda, tetapi sama, praktiknya sama, secara istilahnya sama saja. Baik, idgham mimi itu memiliki beberapa nama. Yang pertama idgham mislain, mislain. Ini mislain, idgham misli, idgham ini artinya dua huruf yang sama. Nah, seperti yang tadi. Idgham mimi artinya dua huruf mim. Sama lafaznya, sama makhrajnya, sama semuanya. Makanya dinamakan idgham mimi. Idgham mutamatsilain ma'al gunnah. Nah, dia itu sama karena nanti dia itu dimasukkan dan ditasydidkan pada huruf yang sama, seolah-olah yang terbaca itu adalah seperti satu huruf. Nah, idgham mutamassil syafawi. Nah, ini adalah nama-nama dia ini. Maksudnya sama, idgham mimi. Baik, apa artinya dari semua nama-nama ini? Mari kita lihat kejelasannya untuk lebih rinci. Artinya, baik, ada dua mim, ada dua ma disebut mimi. Baik, karena dia dimasukkan jadi taruhkan idgham. Bila ada dua huruf yang sama dinamakan misli atau mislain pakai ta. Baik, mislain atau mutamatsil. Mutamatsilain ini sama artinya, itu dua huruf yang sama artinya. Mutamatsil, mutamatsilain, mislain sama saja. Ditambahkan dengan gunnah, ditambahkan dengung dinamakan gunnah. Makanya di sini kita lihat mutamatsil ma'al gunnah, dua huruf yang sama dan digunakan. Baik. Ini hanya tambahan informasi, tambahan masalah dalam masalah idgham mimi. Tapi kita di Indonesia dan juga di rata-rata ilmu tajwid disebut idgham mimi atau idgham mutamatsilain juga. Berikutnya kita akan melihat, hadirin yang dimuliakan Allah, yaitu bentuk terjadinya hukum bacaan pada idgham mimi. Baik, bagaimana bentuk hukum bacaan pada idgham mimi tersebut? Yang pertama, apabila ada mim sukun. Nah, masih ingat mim sukun? Ini dia nih, mim sukun. Di saat kita sudah jumpa dengan mim sukun ini dalam ayat Al-Quran. Yang kedua yang perlu kita ketahui, bertemu dengan huruf. Nah, huruf mim atau huruf ma yang berharokat. Masih ingat yang berharokat? Nah, contoh yang berharokat sini. Ini dia tuh berharokat baris bawah, berharokat baris domah, berharokat baris atas. Baik. Nah, di saat mim sukun bertemu dengan salah satu mim yang berharokat ini, yang hidup ini, maka hukum bacaannya yang terjadi pada saat itu adalah idgham mimi atau idgham mithli atau idgham mutamatsilain atau yang lain seperti nama-nama yang tadi. Baik. Nah, kenapa perlu kita mengetahui nama-nama lain daripada idgham mimi? Biar kita itu tidak bingung. Di saat ada salah satu dari antara kita di saat membaca Al-Quran menyebutkan dengan nama yang lain dari istilah yang tadi, maka maksudnya sama. Berikutnya, mari kita lihat bagaimana bentuk pertemuan ini dalam redaksi ayat Al-Quran. Contoh di sini, lahum ma, mim mati, nih jumpa dengan ma. Nah, ini dia pada kalimat ini. Lahum ma, lihat dimasukkan idgham.
lahumma. Tulisannya lahumma, bacaannya lahumma, kayak tasydid, kayak bacaan tasydid lahumma. Baik, nah amnya itu gunahnya, nah tapi langsung dimasukkan ke huruf mim yang hidup. Lahumma yattaqun. Ini kurang pas gitu. Baik, nah lihat disinilah dia bentuk daripada hukum bacaan idgham mimi atau idgham mutamatsilain ini. Mari kita lihat redaksi yang kedua. Pada contoh yang kedua yaitu lakumma. Di sini mim mati jumpa dengan ma. Lakumma, ma ini siapa? Ma ini adalah huruf idgham mimi. Mim mati ini siapa? Mim mati ini adalah pokok pembahasan yang kita bahas pada bab kedua dari ilmu tajwid ini. Nah, maka di sini adalah hukum bacaannya idgham mimi pada bab mim mati. Lakum ma sa'altum. Seperti itu. Nah, pertanyaan sekarang memasukkan mim mati ke mim hidup ini seperti yang tadi, seolah-olah ada gunahnya itu atau dengungannya itu. Nah, dengungannya ke sini itu, masuk ke sini itu di saat dimasukkan atau ditasydidkan itu ukurannya tuh 2 harokat sampai 3 harokat, jangan kurang, jangan lebih. Lakumma, lakumma, lakumma. Lakumma. Oke, lakumma. Boleh 3, 2 boleh 3. 2 itu 1 alif, kalau 3 itu 1,5 alif. Maksudnya sama saja. 3 kali ketukan maksudnya 3 harokat. 2 ketukan 2 harokat. Bahasa yang lain berapa ininya, berapa dengungannya? 1 alif, maksudnya 2 ketukan. Seperti itu. Berarti maksudnya sama saja. Baik, mari kita berpindah ke lembaran berikutnya, yaitu cara membaca daripada hukum bacaan idgham mimi atau idgham mutamatsilain ini. Setelah kita mengetahui tadi bagaimana bentuk pertemuannya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina alhamdulillah. Dan sekarang kita masuk kepada cara membacanya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, pertama, dengan memasukkan mim sukun ke dalam huruf mim yang ada di depannya. Oke, seperti yang tadi. Di saat bertemu mim sukun sama mim yang hidup, dimasukkan, baru disertai dengan suara dengungan yang 2 ketukan atau 3 ketukan. 2 harokat atau 3 harokat. Ya, ketukan itu. Bisa kita baca, mulai baca langsung ketukan. Mulai, jangan ketukan. No, that is the wrong way. Baik. Nah, berikutnya. Jadi seolah-olah mim sukun yang mati tadi itu hilang, dan yang terbaca itu, ulangi, seolah-olah mim sukun yang hilang karena masuknya suara kita mau melapaskan mim yang di depannya itu. Jadi seolah-olahnya oke. Langsung begitu bertasydid. Baik, berikutnya. Contoh di sini, fi qulubihim bihim tulisannya, bacanya bihim maradun fazadahumullahu marada. Tayyib, qulubihim seperti itu. Kalau 3 ketukan. Di sini mim mati jumpa dengan mim hidup, hukum bacanya idgham mutamatsilain. Hukum bacanya idgham mimi. Hukum bacanya idgham misli. Idgham seperti yang tadi. Banyak nama-nama dia. Itu semuanya satu makna, satu hukum bacaan. Baik, berikutnya di sini. Nah, dengungan yang tadi kita ulangi lagi biar lebih ingat lagi. Dengungan pindahnya mim yang mati ke mim yang hidup ini di saat terbaca itu adalah 2 harokat sampai 3 harokat. Jangan lebih, jangan kurang. Itu maksudnya. Berikutnya. Senyum-senyum dulu. Oke. Minum selalu. Sekarang mari kita praktik bacaan idgham mimi ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kita lihat ayat pertama. Ingat pembahasan kita, mim mati jumpa dengan mim dulu. Ayat yang pertama. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Baik. Nah, ini ayat pertama tidak ada mim mati. Kita lihat pada ayat kedua. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Baik. Tengok. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Di sini ada mim mati. Baik, karena pokok pembahasan kita mim mati. Tetapi jumpa dengan huruf ra, bukan huruf ma. Maka di sini bukan hukum bacaan idgham mimi. Mari kita pindah ke ayat berikutnya. Falyabudu rabb hadzal bait. Baik, sama juga tak ada. Di sini sebenarnya nih hanya ini ada baris panjang yang berdiri di sini ya. Falyabudu rabb hadzal bait. Nah, tak ada di sini juga, tak ada mim mati. Mari kita tengok ayat terakhir. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Tengok berapa mim mati? Mim matinya ada satu, ini dia. Nah, mim mati jumpa dengan ma atau mim yang hidup berharokat kasrah, maka di sini hukum bacaannya idgham mimi. Oke, remember. Idgham mimi atau idgham mutamassilain. At'amahum min ju'in wa amanahum min. Di sini juga ada mim mati jumpa dengan ma yang berharokat kasrah atau berbaris bawah. Maka di sini hukum bacaannya adalah idgham mimi. Pada ayat surat Quraisy ini maka kita bisa menemukan pada ayat terakhir, yaitu ada dua hukum bacaan, idgham mimi atau idgham mutamassilain. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, sudah selesailah pembahasan daripada idgham mimi pada pertemuan kali ini. Dengan izin Allah kita akan sambung pembahasan kita kepada masih pada mim mati pada bagian yang terakhir, yaitu yang membahas izhar syafawi. Semoga ini ada manfaatnya dan apa segala macam bentuk aktivitas kita hari ini sampai seterusnya ila yaumil qiyamah tercatat sebagai amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita cukupkan sampai sini. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.